warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Afrina Sateningrum. Saya Imratul Hasanah. Saya Kiki Karyanti. Saya Rizka Asmidia. Saya Nandito Mauda Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keberagaman agama dan budaya. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat, merupakan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia, merupakan konsep karakter keilmuan berdasarkan Pancasila, menciptakan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais, dan keberagaman Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, merupakan konsep karakter keilmuan berdasarkan Pancasila, menciptakan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais, dan keberagaman Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya adalah bukti Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang penerapan Pancasila sebagai sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keberagaman agama dan budaya. Pancasila itu dalam pengembangan ilmu, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, serta pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa itu sendiri. Oke, banyak kasus yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Nah, kasus-kasus itu sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Untuk pada sila pertama, manusia itu diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Pada sila kedua, asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagaimana manusia itu, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksperimentasi, dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi. Tapi pada sila ketiga, Kesatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalisnya. Pada sila keempat, bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah dan untuk semua rakyat Indonesia, di mana sesuai dengan asas demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara itu sendiri. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Dan pada sila kelima atau sila terakhir itu memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan alat teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perasaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Situasi timpang disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perasaan. Pada akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri seperti demo. Itulah tadi materi yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan Pancasila sebagai karakter keilmuan. Satu, beberapa contoh tentang perumusan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia, yaitu di sisi ilmu itu sendiri. Pancasila sudah mencakup dari semua segi aspek kehidupan. Mulai dari sila pertama yang mencakup segi ketuhanan dan menuntut ilmu, yang yaitu dalam menuntut ilmu utamakanlah ilmu yang bermanfaat dan bisa dibagi dan diberikan kepada orang lain. Sampai keadilan sosial yang mengajarkan kita menuntut ilmu dengan seadil-adilnya. Dalam menuntut ilmu jangan hanya saat ilmu yang dipelajari, juga harus menguasai ilmu lain dalam
penguasaan ilmu. Jangan hanya ilmu di dunia, tapi kuasai juga ilmu sebagai bekal di akhirat. Yang kedua, contoh karakter keilmuan berdasar Pancasila adalah Pancasila kemudian mencakup segala macam dari segi pada aspek kehidupan. Di lingkungan saya, yaitu semua guru yang mengajari saya selama ini tak mudah memberikan ilmu kepada orang lain. Seorang harus menambahkan hatinya demi itu. Tetapi guru saya mengajari saya tanpa kenal lelah, dan itu tercantum dalam kenyataan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan mufakat. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang ilustrasi karakter keilmuan Pancasila. Pancasila dari sila pertama hingga sila terakhir memiliki kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang mana sila pertama memberikan sebuah cakupan dari segi ketuhanan dalam menuntut ilmu dan lebih utama di mana akan bermanfaat dan dapat diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian sampai pada keadaan sosial yang dimana mengajarkan ilmu dan mencari ilmu tersebut seadil-adilnya, di mana menuntut ilmu tidak hanya mempelajari sebuah ilmu saja, tetapi juga harus menguasai ilmu lainnya. Tetapi dalam hal ini, ilmu yang dipelajari tidak hanya ilmu yang berada di dunia, melainkan juga untuk bekal di akhirat kelak. Pada sila kedua, juga menghasilkan sebuah penuntun bahwa manusia sendiri harus menuntut ilmu dengan mengedepankan sisi kemanusiaan di dalam melakukan pencarian ilmu yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, Indonesia mengedepankan ipteks yang dimana berlandaskan nilai agama, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya menggambarkan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais di lingkungan sekitar. Pertama, model pemimpin yang Pancasilais di lingkungan saya adalah seorang kepala desa. Khususnya di lingkungan saya berpendapat bahwa kepala desa di lingkungan saya memiliki standar Pancasila yang cukup tinggi karena bisa dilihat dari perilaku, sikap pekerjaan, dan sikap program yang dikerjakan beliau. Di desa lingkungan saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Beliau tak sedang turun dan ikut bekerja bergotong royong membantu penyelesaian masalah membuat tiket londak setiap malamnya, dan pada setiap malam beliau mengontrol tiket londak. Sesuai ataukah masih banyak yang perlu diperbaiki dari peristiwa yang saya alami, beliau memiliki sifat keadilan sosial yang tinggi dan ketuhanan yang cukup baik. Kedua, warga negara yang Pancasila sebagai lingkungan saja yaitu guru ngaji saya, karena jasa beliau salah satunya mendidik anak-anak di sekitar untuk belajar mengaji secara gratis, dan di sini saya menemukan sifat keadilan sosial yang adil dan beradab pada guru ngaji di lingkungan saya. Dan terakhir yaitu ilmuwan yang Pancasila di lingkungan saya, yaitu semua guru yang mengajar saya saat ini tak mudah memberikan ilmu kepada orang lain. Seseorang harus menambahkan hatinya demi itu. Tetapi guru-guru saya mengajar saya tak pernah kenal lelah, dan itu tercantum dalam perkataan dipimpin oleh dalam keberkatan perwakilan. Itulah video tentang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.